Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan saya Chandra Aji Palupi, absen 1 dengan NIM singkat 25014. Perkenalkan, nama saya Bunga Putri Aprilianti dengan NIM 252310101015, absen 2 dari kelas E. Di sini kami akan menjelaskan dan memperagakan tentang anatomi fisiologi. Ikut video. Oke, pertama saya akan bahas tentang garis imajiner pada anatomi manusia. Ini adalah peraga anatomi yang benar, yaitu jari dibuka keluar, pandangan menghadap ke depan, dan tubuh tegak. Nah, garis imajiner yang pertama yaitu garis sagital yang membelah tubuh manusia menjadi dua bagian kanan dan kiri. Kanan disebut dextra dan kiri disebut sinistra. Lalu ada garis imajiner lain yaitu transversal yang membagi tubuh manusia menjadi dua bagian. Bagian atas yaitu superior, bagian bawah yaitu inferior. Yang ketiga adalah garis koronal atau garis frontal, yaitu di sini membelah tengah antara anterior atau depan dan posterior, yaitu bagian belakang. Anterior lebih dekat ke depan, contohnya lambung terletak anterior terhadap limpa. Selanjutnya, posterior lebih dekat ke belakang, contohnya jantung terletak posterior terhadap tulang rusuk. Selanjutnya, medial, bagian tengah atau lebih dekat ke bidang median, contohnya adalah jari manis. Lateral, bagian samping menjauhi bidang median, contohnya adalah telinga terletak lateral daripada mata. Kemudian superior, bagian atas, contohnya adalah mulut terletak superior terhadap dagu. Selanjutnya inferior atau bawah, contohnya adalah pusat terletak lebih inferior terhadap payudara. Selanjutnya adalah dextra, yaitu bagian kanan. Sinistra adalah bagian kiri. Ventra, bagian depan ruas tulang belakang. Rostra, bagian belakang ruas tulang belakang. Interna adalah bagian dalam, dan eksterna adalah bagian luar. Proksimal lebih dekat dengan pangkal tubuh, mendekati batang tubuh. Distal adalah ujung atau mendekati barang tubuh, contohnya pergelangan tangan terletak distal terhadap siku. Kemudian parietal adalah lapisan luar, visceral adalah lapisan dalam, dan superficial dangkal atau lebih dekat ke atau permukaan, contohnya adalah otot. Kemudian selanjutnya profunda, yaitu dalam atau lebih jauh dari permukaan, contohnya tulang hasta dan tulang pengumpil lebih profunda dari otot lengan bawah. Selanjutnya adalah posisi horizontal, yaitu posisi yang seperti ini. Lalu selanjutnya adalah vertikal, posisi tegak lurus. Selanjutnya adalah ascendant, yaitu posisi tubuh naik seperti ini. Descendant, posisi tubuh yang turun. Selanjutnya adalah kranial, yaitu kepala, ujung kepala. Caudal, yaitu ujung ekor. Selanjutnya adalah palmar, yaitu telapak tangan, dan plantar telapak kaki. Selanjutnya adalah ulnar, itu bagian tulang hasta sepanjang ini. Biasanya juga terdapat pembuluh darah, saraf. Nah, biasanya itu dinamakan ulnar bagian belakangnya. Selanjutnya adalah radial, tulang pengumpil, tulang yang sejajar dengan ibu jari. Selanjutnya adalah perifer, yaitu bagian yang menjauhi batang tubuh. Contohnya tangan, ujung tangan ini menjauhi batang tubuh. Terus ada sentral, yaitu batang tubuh itu sendiri. Selanjutnya adalah bagian ulnar, yaitu tulang hasta, tulang yang sejajar dengan jari kelingking. Nah, di sini biasanya terdapat pembuluh darah maupun syaraf yang berakhiran dengan ulnar. Terus ada radial, yaitu tulang hasta, ini sejajar dengan ibu jari. Terus ada tibial, yaitu tulang kering di sini. Terus ada
fibular yaitu tulang betis yang berada di belakang tulang kering. Lalu ada longitudinal yaitu potongan panjang, memanjang. Selanjutnya ini adalah posisi anatomi. Posisi anatomi itu badan tegak lurus, pandangan menghadap ke depan, dan kedua tangan terbuka dengan ibu jari menghadap keluar. Selanjutnya yaitu posisi supinasi, posisi yang memperlihatkan tubuh secara terlentang dengan posisi tangan seperti tadi, ibu jari menghadap keluar, lalu kaki lurus, pandangan menghadap ke atas. Jadi seperti ini posisi supinasi. Selanjutnya adalah posisi prone atau tengkurap. Posisi ini punggung menghadap ke atas, tubuh terletak pada bidang yang horizontal, kemudian wajah menghadap ke bawah. Seperti ini contohnya. Selanjutnya adalah posisi litotomi. Pada posisi ini tubuh berbaring terlentang, paha diangkat secara vertikal, betis lurus secara horizontal, tangan biasanya dibentangkan seperti sayap, kemudian kaki diikat dalam posisi untuk mendukung lutut dan pinggul yang tertekuk. Ini adalah posisi di mana banyak prosedur kebidanan dilakukan. Pertama ada gerakan fleksi, yaitu gerakan menekuk badan, dan juga ekstensi, gerakan untuk meluruskan badan. Yang kedua adalah gerakan abduksi atau gerakan menjauhi badan, dan adduksi adalah gerakan mendekati badan. Yang kedua, yang ketiga adalah rotasi, yaitu memutar sendi, dan selanjutnya sirkumduksi, yaitu memutar sendi tapi yang lebih luas, gabungan dari ekstensi dan rotasi seperti ini. Itu juga berlaku pada kaki. Selanjutnya adalah yang keempat, gerakan elevasi atau menaikkan pundak, dan gerakan depresi adalah menurunkan pundak. Contoh lain, elevasi adalah membuka mulut dan depresi adalah menutup mulut. Selanjutnya yaitu ada gerakan inversi, yaitu gerakan tubuh yang membuat pergelangan tangan kita mendekati tubuh seperti ini. Dan gerakan eversi, yaitu gerakan pergelangan tangan contohnya yang menjauhi tubuh seperti ini. Jadi versi, inversi, eversi. Yang keenam adalah gerakan supinasi atau menengadah tangan seperti ini. Dan selanjutnya adalah gerakan pronasi, yaitu menelungkupkan tangan. Istilah anatomi yang menyatakan bagian tubuh yang menonjol. Yang pertama adalah prosesus, nama umum untuk taju atau tonjolan. Yang kedua adalah spina, taju yang tajam seperti duri. Yang ketiga adalah tuber, benjolan bulat. Yang keempat adalah tuberculum, benjolan bulat yang kecil. Yang kelima adalah crista, gerigi tepi. Yang keenam adalah pecten atau bagian pinggir yang menonjol. Yang ketujuh adalah condylus atau tonjolan bulat di ujung tulang. Yang kedelapan adalah epicondylus, yaitu benjolan pada condylus. Yang kesembilan ada cornu, yaitu tanduk. Yang kesepuluh adalah linea, yaitu garis. Selanjutnya adalah istilah anatomi yang menyatakan bagian tubuh yang melengkung. Yang pertama adalah fossa, adalah nama umum. Yang kedua adalah fossula, adalah fossa yang lebih kecil. Yang ketiga itu fovea, yaitu fossula yang kecil. Terus ada foveola, yaitu fovea yang kecil. Selanjutnya adalah sulcus, yaitu alur, dan juga incisura, yaitu taki. Selanjutnya adalah anatomi yang menyatakan lubang. Terus pertama yaitu foramen, tentu saja adalah lubang. Yang kedua adalah fistula, yaitu celah kecil. Yang ketiga adalah apertura, yaitu pintu. Terus
Selanjutnya adalah kanalis, yaitu saluran. Kemudian ada ductus, yaitu pembuluh. Meatus, yaitu liang. Cavum, rongga. Dan kemudian terakhir selula, yaitu ruang kecil. Rongga yang terdapat dalam kepala yang pertama adalah rongga tengkorak, cavum cranialis, isinya meliputi otak besar, cerebrum, otak kecil, cerebellum, dan batang otak, brainstem. Yang kedua adalah rongga mata, cavum orbital, isinya yaitu bola mata, orbita. Yang ketiga adalah rongga hidung, cavum nasi, isinya yaitu tempat lewatnya udara pernafasan. Yang keempat adalah rongga mulut, cavum oris, isinya adalah lidah dan gigi. Yang kelima adalah rongga telinga tengah, cavum timpani, isinya berupa tulang-tulang pendengaran seperti malleus, incus, dan stapes. Rongga yang terdapat dalam kepala yang pertama adalah rongga tengkorak atau cavum cranialis, isinya meliputi otak besar, cerebrum, otak kecil, cerebellum, dan batang otak, brainstem. Yang kedua adalah rongga mata, cavum orbital, isinya yaitu bola mata, orbita. Yang ketiga adalah rongga hidung, cavum nasi, isinya yaitu tempat lewatnya udara pernafasan. Yang keempat adalah rongga mulut, cavum oris, berisi lidah dan gigi. Yang kelima adalah rongga telinga tengah, cavum timpani, isinya berupa tulang-tulang pendengaran seperti malleus, incus, dan stapes. Selanjutnya adalah rongga dalam tubuh. Yang pertama adalah cavum thoracis, yaitu rongga dada yang berisi paru-paru dan jantung. Yang kedua adalah cavum abdomen, yang di sini itu rongga perut yang berisi sistem pencernaan dan ya sistem pencernaan seperti lambung, pankreas, hati, usus halus, usus besar, dan ginjal. Terus yang ketiga adalah cavum pelvis, yaitu rongga di sekitar panggul, itu berisi kantung kemih. Terus ada alat reproduksi juga seperti prostat dan juga ovarium.